Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Hasanova, NIM 2320152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan fenomenologi dalam studi Islam. Seseorang dapat mencurahkan waktu dan energi untuk studi Islam dengan pendekatan atau dalam bentuk religionswissenschaft. Mereka yang menggunakan pendekatan ini secara formal memperoleh pendidikan tradisi Eropa dalam studi agama yang lahir dalam seperempat akhir abad ke-19, dan mereka yang berjuang keras menggunakan pendekatan ilmiah terhadap agama sebagai sebuah fenomena sejarah yang universal dan sangat penting. Di Amerika Utara, pendekatan studi seperti ini dikenal dengan sebuah sejarah agama atau perbandingan agama. Ada dua hal yang menjadi karakteristik pendekatan fenomenologi. Pertama, bisa dikatakan bahwa fenomenologi merupakan metode untuk memahami agama orang lain dalam perspektif netralitas dan menggunakan preferensi orang yang bersangkutan untuk mencoba melakukan rekonstruksi dalam dan menurut pengalaman orang lain tersebut. Dengan kata lain, semacam tindakan menanggalkan diri sendiri. Dia berusaha menghidupkan pengalaman orang lain, berdiri dan menggunakan pandangan orang lain tersebut. Epose sangatlah fundamental dalam studi Islam. Ia merupakan kunci untuk menghilangkan sikap tidak simpatik, marah dan benci atau pendekatan yang penuh kepentingan. Dan fenomenologi telah membuka pintu penetrasi dari pengalaman keberagaman Islam, baik dalam skala yang lebih luas atau yang lebih baik. Kontribusi terbesar dari fenomenologi adalah adanya norma yang digunakan dalam studi agama adalah menurut pengalaman dari pemeluk agama itu sendiri. Hal yang terpenting dari pendekatan fenomenologi agama adalah apa yang dialami oleh pemeluk agama, apa yang dirasakan, dikatakan, dan dikerjakan, serta bagaimana pula pengalaman tersebut bermakna baginya. Kebenaran studi fenomenologi adalah penjelasan tentang makna upacara, ritual, seremonial, doktrin atau relasi sosial bagi dan dalam keberagaman pelaku. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akar dan perkembangan pemikiran fenomenologi. Sekitar abad ke-15 dan 16 Masehi di Eropa, telah terjadi suatu perubahan terbesar dalam perspektif manusia tentang dirinya. Hal ini dikarenakan di abad pertengahan, Tuhan yang menciptakan, menggerakkan, mempertahankan, serta penyelamat manusia dan seluruh alam raya. Muncul modernitas mengubah paradigma berpikir ini. Bahkan peralihan tersebut kurang lebih pada satu keadaan bersifat dekonstruktif. Reformasi abad ke-16 yang menolak banyak klaim gereja, serta dasar-dasar ateis yang dirumuskan oleh filur era itu. Hal ini yang mengantarkan peradaban Eropa menuju masa pencerahan. Sebuah kesadaran akan subjektivitas yang menjadi titik poin di dalam era kebangkitan. Kiranya perlu kita ketahui dan renungkan bahwa subjektif ini bukan sebagai lawan dari objektif, melainkan dari kata subjek, sebagai yang menghendaki, bertindak, serta mengerti. Hal ini tampaknya senada dengan apa yang diungkapkan oleh Hegel. Ketika ia mengatakan bahwa manusia adalah kesadaran diri, manusia tidak hanya hadir di dunia sampai benda, melainkan sebagai subjek yang berpikir, berefleksi, serta bertindak secara kritis dan bebas. Subjektif adalah unsur hakiki dalam paradigma antroposentrif. Demikian, pada abad ke-15 dan 16 Masehi, selain masa revitalisasi agama dan masa kebangkitan Eropa berlangsung, pada saat itu pula muncul penekanan segala hal pada sudut pandang manusia antroposentris atau al-ittijah al-insan. Dari sinilah awal mula muncul dua aliran besar yang saling bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme.
Kemudian, pertentangan ini berlanjut pada perseteruan dua aliran besar filsafat Eropa, yakni idealis dan realis. Immanuel Kant pernah berupa menyatukan dua kecenderungan ini. Yang terjadi justru pengunggulan idealistik atau realistik pun Hegel ia menjadi terjebak pada prioritas ide dan konsep atau materi efeknya. Tesis yang dikemukakan lebih mirip ke mitos serta konsepsi daripada ke realistis. Pendekatan integratif interkonektif dalam studi Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam juga perlu memuat pendekatan dan paradigma keilmuan integratif dan interkonektif, sehingga proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru maupun dosen menjadi utuh dan tidak saling memisahkan antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Pendidik agama Islam tidak sekedar normatif tapi juga saintifik. Pemahaman yang ditimbulkan dari pembelajaran PAI integratif akan mengiringi peserta didik pada belajar secara totalitas dan menjadikan PAI sebagai bagian dari kehidupan nyata yang dibutuhkan oleh mereka. Hal ini tidak akan terjadi jika pemahaman terhadap PAI secara isolatif atau terpisah dengan keilmuan lain, di mana kondisi ini jelas dapat menimbulkan kesan bahwa agama hanya terus berurusan dengan ketuhanan dan akhirat, sementara ilmu-ilmu modern berkaitan dengan manusia dan kehidupan di dunia. Kekhawatiran terhadap dampak pemisahan ilmu tersebut dapat dan perlu dihindari melalui proses pembelajaran yang integratif. Pembelajaran sebagai sebuah proses yang kompleks yang berjalan secara bertahap meliputi pendahuluan, inti, penutup atau singkatnya apersepsi menuju evaluasi. Proses pembelajaran perlu dilakukan secara gradual sehingga pembelajarannya sistematis. Dalam papernya, Abdurrahman Assegaf merinci integrasi keilmuan alam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, integrasi tingkat filosofis. Tingkat filosofis dalam integrasi sains sosial dalam pembelajaran dimaksudkan bahwa setiap kajian harus diberi nilai fundamental dalam kaitannya dengan disiplin keilmuan lainnya dan dalam hubungannya dengan nilai-nilai humanistis. Yang kedua, integrasi tingkat metode dan pendekatan riset. Abdurrahman Assegaf mengatakan bahwa yang dimaksud dengan metodologi di sini adalah metodologi yang digunakan dalam pengembangan ilmu yang bersangkutan. Yang ketiga, integrasi tingkat materi. Tingkat materi merupakan suatu proses bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai kebenaran universal umumnya dengan kajian keislaman, khususnya dalam sains sosial seperti fisika, kimia, biologi, sosiologi, antropologi, hukum, politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Yang keempat, integrasi tingkat strategi. Jika tingkat materi menunjukkan pada bahan yang disedianya akan disampaikan dalam proses pembelajaran, maka tingkat strategi merupakan tahap pelaksana pembelajaran dengan menerapkan berbagai model dan metode pembelajaran. Yang kelima, integrasi tingkat evaluasi. Tingkat evaluasi dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran selesai agar diketahui berapa besar keberhasilan dan kegagalan, keunggulan, kelemahan, serta bagian mana yang perlu diremedial. Oleh karena itu, pandangan Abdurrahman ini kelima tingkat integrasi tersebut harus dilakukan secara simultan dan sinergis agar tiap level juga mengalami keterpaduan. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.